Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Baik, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran bersama Pak Guru ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang sedikit berbeda. Biasanya kita belajar olahraga. Sekarang kita belajar tentang materi coding. Apa itu coding? Ada yang tahu? Apa? Baik, gini ya. Hari ini kita akan belajar tentang coding. Coding itu merupakan suatu bahasa pemrograman, ya. Jadi, kamu akan dituntut untuk belajar apa itu coding, terus seperti apa cara-caranya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis bagaimana pemahaman tentang coding. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa, Pak Guru akan mengecek kehadirannya. Di sini ada yang sedang sakit. Pak Guru cek dulu kehadirannya ya. Yang dipanggil silakan bilang hadir. Adiasa, Aprijal, Arsil, Aluna, Azahra, Azril K. Hanya satu orang yang tidak masuk ya. Kita doakan semoga teman kamu bisa segera bergabung bersama kita. Baik, sebelum mulai silakan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Coba. Fikri, silakan ajak teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Mari teman-teman kita berbaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya boleh berdiri. Sudah siap? Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita. hari Merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan coba bahas tentang apa itu coding dan seperti apa pembelajarannya. Kita lihat ke depan, kelihatan tidak? Terlihat ya. Oke, kita lihat. Nah, dalam coding ada yang namanya berpikir komputasional. Ada yang tahu nggak apa berpikir komputasional? Maksudnya berpikir seperti komputer gimana? Kamu pernah lihat komputer? Pernah. Sudah tahu bagian-bagiannya? Sudah. Ada apa saja? Keyboard. Keyboard. Terus ada apa? Monitor. Terus ada apa? Mouse. Ya. Terus ada apa lagi? Dalamnya ada prosesor banyak ya. Intinya kamu hari ini akan Pak Guru ajak untuk berpikir seperti komputer. Ya, bagaimana caranya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita bayangkan ya, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kamu berpikir seperti komputer. Jadi contoh masalahnya seperti ini. Kalau ada masalah di rumah dalam artian kamu mau melakukan sesuatu, tapi kamu melakukannya tidak berpikir seperti komputer, tidak urutannya. Bisa selesai nggak kira-kira masalahnya? Contoh, kamu mau berangkat ke sekolah. Harus ada tahapan yang dilalui nggak? Ada. Bisa nggak kalau ketika bangun tidur langsung lari ke sekolah? Enggak. Nggak bisa. Jadi harus ada tahapannya atau harus ada urutannya. Nah, sekarang kita akan belajar urutannya. Dalam berpikir komputasional, di sini ada empat proses. Yang pertama ada namanya dekomposisi.
Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar jadi kecil. Ya, jadi ada tahapannya. Kemudian yang kedua ada namanya pengenalan pola. Mencari kesamaan di antara masalah. Kemudian yang ketiganya ada abstraksi, yaitu fokus pada hal penting saja. Kemudian ada algoritma, yaitu membuat langkah-langkah solusi. Nah, kita akan fokus ke dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi kecil. Seperti apa? Nanti kita lihat. Oke, dekomposisi. Kamu pernah lihat puzzle? Puzzle? Tahu puzzle? Kira-kira cara menyelesaikannya seperti apa puzzle? Apakah harus langsung semuanya ditumpuk, bruk, selesai? Harus diapain? Susunnya, pilah dulu satu-satu. Yang kira-kira paling gampang ngerjain puzzle sebelah mana dulu? Pinggir. Karena sudah ada polanya. Kamu masukin pinggir satu, udah ketemu satu, masuk lagi satunya lagi. Bener kan? Nggak bisa langsung dimasukin semuanya. Bener ya? Seperti itu. Jadi, contohnya gini, memotong kue besar menjadi beberapa potongan kecil agar mudah dimakan. Kebayang kalau kue bulat gede, kamu makan langsung? Masuk nggak ke mulut? Cara menyelesaikan masalahnya gimana? Potong kecil-kecil. Ya, kayak gitu. Kenapa sih dekomposisi ini penting? Ya, karena yang pertama, kalau dekomposisi itu mudah dimengerti. Masalah yang besar, contohnya nih, tidak lagi menakutkan karena kita bisa melihat setiap bagiannya dengan jelas, bisa dipilah-pilah ya dari besar ke kecil. Kemudian kita bisa lebih fokus, ya, kita bisa fokus. Kemudian lebih cepat menemukan solusi. Ya, ketika ada permasalahan, kamu diselesaikan secara dekomposisi, lebih cepat mencari solusinya karena dipilah dari yang besar ke yang kecil. Kemudian untuk kerjasama, lebih mudah untuk melakukan kerjasama. Nah, contoh sehari-harinya, kamu pernah tahu Lego? Tahu. Ada yang punya Lego di rumah? Punya. Punya. Kalau masang Lego, gimana caranya? Cukup. Dari awalnya, apakah dari yang kecil dulu, apakah langsung yang gede dulu? Kecil dulu. Kecil dulu ya. Seperti di sini ada, kalau membangun rumah Lego, Lego bentuk rumah. Kan yang dibikin pasti bawahnya dulu apa atasnya dulu? Bawahnya. Bawahnya dulu. Yang kecilnya dulu kamu pasang sampai terjadi struktur yang kuat, baru terbentuk utuh. Ya. Coba. Kan ketika menyusun sesuatu itu adalah masalah. Ada Lego berantakan, itu masalah bukan? Masalah. Cara menyelesaikannya gimana? Dirapikan dengan disusun. Ya. Kemudian berikutnya, ini cara membangun tadi rumah Lego ya. Nah, ada lagi masalah nih. Kamu lapar, pengen masak nasi goreng. Gimana caranya? Tinggal masak. Gampang, tinggal masak. Apa dulu prosesnya? Kamu harus belajar berpikir bagaimana urutan proses memasak itu dari yang terkecil, dari yang paling penting sampai ke yang nanti ibaratnya kayak dia boleh nggak dipakai. Ya, kita lihat. Coba, kalau dalam memasak nasi goreng, kayak gimana yang pertama harus dilakukan? Bahan-bahan. Nasi, udah jelas ya. Sayurannya, telurnya. Terus apa lagi? Minyaknya. Terus habis menyiapkan bahan ngapain? Dicampur. Bener, langsung. Bahan-bahan itu langsung dimasukin. Bro, dicampur. Harus diapain dulu? Minyaknya ditumis, apa namanya? Sayurannya dipotong. Masa mau sayuran segede itu utuh, telurnya dipecahkan, mau sama cangkangnya masukin? Nah, coba kita berpikir sampai sana. Hal kecil, tapi kamu tahu prosesnya biar jadi nasi goreng itu seperti apa? Itu adalah hal-hal sehari-hari yang sering kita lakukan secara tidak langsung. Kamu itu berpikir dekomposisi namanya. Ya, berpikir seperti komputer. Nah, oke, lihat. Di sini mari berlatih dekomposisi. Di sini ada proyek sekolah, pergi piknik, membersihkan kamar. Yang menurut kamu paling mudah di antara ketiga ini apa? Membersihkan kamar. Gimana cara membersihkan kamar? Yang pertama? Rapin selimut. Apa? Lipat selimut. Lipat selimut, terus?
Lipat selimut, terus membersihkan. Kebut kasur. Membersihkan Ya, kasur. terus apa lagi? Apa tuh? Merapikan piring bantal. Bantal. Terus apa lagi? Intinya setiap orang pasti berbeda melakukannya, tapi tahapannya akan sama. Ya, kan intinya ketika merapikan tempat tidur kamu harus bangun dulu, bener nggak? Iya. Kalau kamu posisinya tidur, merapikan kamar emang bisa? Enggak. Itu yang ada mimpi, ya. Namanya mimpi, nggak bisa. Makanya ketika sudah selesai bangun, hal yang pertama kamu lakukan adalah beresin tempat tidurnya. Bangun. Beresin banyak caranya, ya. Rapikan, mungkin bantalnya ada di bawah, atau selimutnya acak-acakan, seperti itu, ya. Nah, sekarang perhatikan. Pak Guru punya beberapa permasalahan di sini. Ya, ada beberapa permasalahan di sini, ada 7 permasalahan. Nanti kita akan sama-sama mengerjakan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, nanti yang sudah selesai kita bahas di depan, kita tampilkan di depan teman-temannya. Kita belajar namanya Refleksi. bukan refleksi, namanya apa? Presentasi. Sudah pernah presentasi bukan? Ada. Baik, untuk lebih semangat, coba kita dengar dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih banyak. Baik, sekarang kita langsung saja. Perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Siapa aja, silakan ambil salah satunya. Nih, biar adil. Ambil satu, silakan. Ambil satu. Ambil satu. Silakan. Ambil satu, silakan. Udah, duduk di bangkunya masing-masing. Baik, silakan dikerjakan, dilihat pertanyaannya apa, terus perintahnya harus apa. Ya, intinya kita sama-sama menguraikan suatu masalah, bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, di sana beda-beda pertanyaannya. Coba kelompok ini coba lihat. Iya, di buku, tulis di buku, nanti presentasikan sama-sama ya. Kegiatan ya. Jawabannya di satu buku sama. Iya, satu buku aja. Jawabannya di satu buku, nanti kamu presentasikan sama-sama. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Kalau bingung silakan ditanyakan. Silakan bekerja sama dengan temannya. Itu adalah sebuah masalah yang sering kamu temuin ya. Gimana caranya masalah itu kamu selesaikan? Itu kegiatan kamu sehari-hari kok. Ya, ayo silakan dikerjakan. Ini hal yang sering kamu lakukan ya. Jangan sampai kamu bingung, nggak tahu hal dasar aja kamu nggak tahu. Silakan bekerja bersama kelompoknya. Ya, silakan yang udah boleh dikedepankan sama kertasnya juga ya. Nanti yang maju semua orang ya, semuanya maju di sini di depan. Presentasi. Kumpulin aja dulu sini ke Pak Guru. Terima kasih. Nanti dipanggil. Ayo yang lain. Sudah? Sini kasih Pak Guru. Satu buku aja yang dikumpulkannya. Sama kertasnya sini kasih Pak Guru. Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang kita pilih. Kita pilih yang maju ke depan siapa? Ya. Oke. Di sini ada 6. Oh, 5, maaf. Kita pilih. Membuat mie instan. Silakan, membuat mie instan. Kita jelaskan bagaimana caranya. Silakan. Apa-apa belajar. Oke, teman-teman, perhatikan ke depan. Teman kalian akan mempresentasikan hasil jawaban kelompoknya tentang permasalahan mengenai apa? Membuat mie instan. Oke, baik, silakan. Kelompok kami akan mempresentasikan Hasil hasil jawaban
mengenai membuat mie instan. Baik. Silakan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ridho. Sebelahnya Perkenalkan, nama saya Lisha. Perkenalkan, nama terus? saya Sarah. Perkenalkan, nama aku Nabila. Baik, silakan. Siapa yang membacakan? Oke, permasalahannya adalah membuat mie instan. Silakan diuraikan bagaimana cara melakukannya. Yang lain perhatikan ya, dicatat kalau perlu biar bener apa enggak sih caranya. Kita koreksi sama-sama. Silakan mulai. 1. Yang pertama, suaranya keluarkan. 1. Membeli mie. Membeli mie. Kemudian terus 2. Siapkan wajan. menyiapkan wajan. Terus 3. Masukkan air dalam wajan. ya, terus 4. Nyalakan kompor. terus 5. Buka mie instan lalu masukkan ke dalam wajan. masukkan ke dalam wajan. Wajannya ada airnya nggak? Terus Siapkan piring atau mangkok. siapkan piring atau mangkok. Terus 7. Lalu buka bumbu dan taruh di piring ataupun mangkok. terus 8. Jika mie sudah matang lalu angkat, masukkan ke dalam piring. ya, terus 9. Ambil garpu dan sendok. 10. Mengaduk hingga merata. ya, 11. Lalu memakan. memakannya. Oke, manfaatnya apa kira-kira? Membuat kenyang. Bisa menunda lapar. Ya, oke, terima kasih kelompok Lisha. Tepuk tangan teman-teman. Silakan duduk kembali. Kira-kira ada yang sama? Kira-kira kalau kita praktekkan ini bisa nggak? Sama nggak? Atau ada beberapa langkah yang terlewat? Sama ya, mudah-mudahan kamu sama karena dalam memasak mie tidak boleh ada langkah-langkah yang terlewat. Kalau misalkan terlewat, nggak bakal jadi mie, ya bisa jadi yang lain. Oke, sekarang berikutnya kelompok berangkat ke sekolah. Siapa berangkat ke sekolah? Silakan maju ke depan. Perkenalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bragas. Perkenalkan, nama saya Fikri. Perkenalkan, nama saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Ratu. Perkenalkan, nama saya Raisa. Perkenalkan, nama saya Aziza. Silakan. Akan mempresentasikan. Ayo. Saya akan Jawaban kelompok kelompok tentang berangkat ke sekolah. Oke, baik, silakan diuraikan. Bagaimana tahapan berangkat ke sekolah? Jangan tiba-tiba langsung ke sekolah ya. Karena ada tahapannya. Silakan dijelaskan. Yang pertama harus apa? Bangun tidur. Yang pertama, bangun tidur. Udah tidur dulu ya, makanya bangun ya. Bangun tidur, terus Merapikan tempat tidur. merapikan tempat tidur, Mandi. terus Sholat subuh. Memakai baju seragam. memakai baju seragam, Menyiapkan buku. menyiapkan buku, Sarapan pagi. sarapan pagi, Memakai sepatu. Berpamitan kepada orang tua. berpamitan kepada orang tua, Berangkat bersama teman. Dan tiba di sekolah dengan tepat waktu. Oke, tiba di sekolah tepat waktu. Oke, kalau misalkan akibatnya gimana kalau ada tahapan yang terlewat? Tidak akan sampai ke sekolah dan tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, akan merepotkan ya. Nah, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk temannya. Silakan boleh kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kamu sudah tahu ya, dari ada beberapa permasalahan, 5 permasalahan yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Kira-kira kamu sudah tahu nggak jawabannya seperti apa?
Menurut kamu itu permasalahannya sulit atau tidak? Tidak, semua bisa dilakukan. Oke, kalau gitu berarti menurut kamu nih, Pak Guru tanya, masalah yang paling sulit di antara kelima ini apa? Yang paling membuat kamu bingung cara menyelesaikannya? Yang mana? Tidak ada, semuanya mudah. Oke, berarti kamu sudah paham bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jadi tolong diterapkan di kehidupan kamu sehari-hari tahapannya, ya. Karena secara tidak langsung ini akan bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke. Ada pertanyaan untuk Pak Guru? Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan pembelajarannya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kamu pahami, dan juga kalau sudah dipahami bisa menjadi bekal untuk kehidupan kamu sehari-hari, ya. Oke, terus belajar dengan rajin, dengan giat, terus berlatih. Jangan sampai kamu lalai dalam belajar. Ingat, masa depan itu kamu yang menentukan sendiri. Kamu mau sukses atau tidak sukses itu adalah kamu sendiri yang menentukan. Paham? Baik, terima kasih untuk hari ini. Pak Guru cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan bukunya, kemudian berdoa pulang. Duduk siap. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gindi. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Gindi.